Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Naisha Dewi Mulyanti. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi pendidikan. Jadi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya psikologi pendidikan itu adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang proses belajar dan mengajar. Nah, psikologi pendidikan ini melibatkan bagaimana para siswa ini bisa berkembang berdasarkan kognitif, sosial emosional, terus emosi dan lain sebagainya. Nah, di sini perkembangan itu sesuai dengan usia dan tingkatan dari mereka. Nah, kita bisa mengetahui nih untuk anak usia segini itu perkembangannya sudah harus bisa apa. Nah, seperti itu yang dipelajari di psikologi pendidikan. Nah, yang kedua itu adalah materi apa sih sebenarnya yang dipelajari di psikologi pendidikan. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi yang bisa saya jelaskan itu adalah yang pertama tentang perkembangan kognitif dan bahasa pada anak, bagaimana kognitifnya itu bisa berkembang sesuai dengan usianya. Misalkan pada usia 2 tahun mungkin baru bisa belajar gitu ya, belajar berbicara begitu. Terus di sini bahasa dan bahasa dari dia gitu baru berkembang. Nah, di situ mulai ada nih peningkatan kosakata pada anak gitu. Misalkan pada anak SD sudah bisa mengeja atau membaca begitu. Selanjutnya perkembangan sosial dan emosional, di mana anak itu cenderung sudah bisa meluapkan emosional yang dimilikinya. Nah, itu juga bergantung dengan lingkungannya. Misalkan lingkungannya tingkat sosialnya itu tinggi, banyak teman bermainnya yang sebaya. Nah, itu tuh bisa membantu si anak tersebut untuk lancar dalam bersosialnya gitu. Berbeda dengan anak yang kurang dalam berinteraksi dengan orang lain, maka akan kurang juga untuk sosial dan emosionalnya. Selanjutnya ada pembelajaran perilaku. Jadi anak itu berusaha untuk mencontoh perilaku orang dewasa gitu. Jadi anak itu dikatakan cepat tanggap, cepat tumbuh karena dia mengikuti perkembangan dari orang dewasa. Misalkan perkataannya atau tingkah laku atau perbuatan dari orang dewasa, dia tuh sering melekat gitu, cepat melekat di otaknya gitu, sehingga anak itu pun bisa langsung mengikutinya gitu. Selanjutnya pembelajaran kognitif. Nah, di pembelajaran kognitif ini juga kognitifnya yang tumbuh, dia bisa belajar tentang banyak hal, berpikiran jernih, terus tuh dia bisa memahamkan segala sesuatu dengan cepat gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu sebenarnya apa sih di teori di psikologi pendidikan yang saya sukai gitu kan. Jadi yang saya suka itu dari teori Piaget. Dulu saya mengira bahwasanya anak kecil itu harus kita kasih pembelajaran yang banyak karena mumpung masih kecil, jadi mungkin cepat tanggapnya. Namun kata Piaget, di situ di dalam teori kognitif diajarkan bahwasanya ternyata anak kecil itu tumbuh berdasarkan usianya gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa anak kecil itu untuk bertumbuh sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan tentang usianya. Karena jika kita memberikan pembelajaran yang di luar dari kesanggupannya, maka bisa terganggu kognitifnya. Mungkin teori Piaget ini juga menjadi salah satu pembelajaran gitu bagi saya, makanya saya suka dengan teori Piaget ini. Oke, kita lanjut di pertanyaan keempat, yakni sebenarnya teori apa sih yang bisa merubah saya gitu. Jadi yang bisa saya ceritakan mungkin adalah teori belajar konstruktivitas dalam pengajaran. Jadi pada teori ini dimana kita tuh menumpukan segala sesuatunya itu kepada peserta didik.
kita bisa mengajarkan tentang fokus group discussion atau belajar kelompok yang memang pusatnya tuh ada di peserta didik, jadi mereka tuh kita mandirikan gitu. Jadi segala sesuatu itu keilmuannya ada pada mereka, kita sebagai pengajar hanya mengarahkan mereka gitu. Terus jadi segala sesuatu itu pusatnya di mereka gitu. Oke, kita masuk kepada materi yang terakhir, yakni bagaimana sih psikologi pendidikan itu bisa masuk ke kehidupan kita gitu ya. Mungkin bagaimana kita bisa menerapkan gitu ya dari psikologi pendidikan itu. Jadi sebenarnya teman-teman, di psikologi pendidikan itu kita belajar banyak tentang